Oke teman-teman, kembali lagi di Project Studio. Di video kali ini kita akan membahas apa itu kerjasama, apa itu partnership. Ya partnership itu ya kerjasama lah, bisa dibilang bahasa kerennya kerjasama seperti itu. Bisa kerjasama dengan teman, dengan tetangga, keluarga, atau siapapun itu yang kita kenal. Dan yang jelas harus kita percaya ya. Kan nggak mungkin kita kerjasama sama orang yang ketemu di warung, kenal nggak apa nggak, ayo kita bisnis bareng, ya kan lucu. Dalam konteks ini saya akan menganggap kita akan berbisnis bersama teman ya. Misal kita punya 4 teman atau 5 atau 3, yang pasti lebih dari satu ya. Bagaimana menentukan bagi hasilnya? Tapi sebelum lanjut, saya tekankan untuk teman-teman ya, terutama yang ingin berpartnership atau kerjasama dengan teman. Ada satu quotes yang sampai sekarang saya pakai, bahwa persahabatan itu lebih dari uang. Jadi itu mindset dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin berpartnership, kita ingin bekerja sama dengan teman, jadi ingat, persahabatan itu lebih dari uang. Jadi jangan sampai gara-gara partnership ini, kerjasama ini, gara-gara uang, persahabatan itu jadi hancur. Lupakan, mending kita lupakan partnership itu, tapi kita tetap berteman seperti itu. Ya, saya pengalaman sih sebenarnya. Jadi dulu saya pernah berbisnis dengan teman lah, berpartnership dengan teman. Kita saling modal bareng, ini semua bareng. Akhirnya gara-gara hal tersebut, ya ada masalah, hubungan jadi retak. Akhirnya kita nyatu lagi, retak lagi, seperti itulah. Jadi ya jangan sampai kita seperti itu. Intinya persahabatan itu lebih dari uang. Sebelum teman-teman menentukan bagi hasil, alangkah baiknya teman-teman hitung dulu modal. Jadi misalkan teman-teman berempat nih, wah kita mau usaha apa ya? Kita mau usaha buka tempat makan, angkringan, restoran atau apa aja lah. Modal yang dibutuhkan berapa? Anggaplah 100 juta. Teman-teman berempat, ya udah kita patungan aja 25 kan 100. Oke? 100 juta ya, 1 juta itu idealisnya seperti itu, idealnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita berempat, anggaplah si A, si B, si C, dan si D. Si A dengan mereka ini semua modalnya sama-sama 25 juta, tapi si A ini kerja sendiri, dia pengelolanya. Sedangkan yang si B, si C, si D ini dia sibuk dengan urusannya. Misalkan dia nggak bisa mengelola karena dia ada kerjaan di luar, bisa jadi kan, atau mungkin dia memang nggak mau. Bisa. Lalu apakah bagi hasilnya sama rata? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung kesepakatan. Apakah si A mau? Misalkan berempat, si A kerja sendiri, yang lainnya hanya memberikan modal. Apakah si A mau? Misalkan pembagiannya 25%, 25%, dan 25%. Ya kalau mau nggak apa-apa, lanjut aja. Malah sebenarnya si A yang untung. Kenapa untung si A? Yang 3 orang ini hanya mendapatkan profit ya. Mereka hanya menanam modal, nanti dapat profit ya kan, profit sharingnya. Sedangkan si A dia dapat profit, dia dapat ilmu semuanya, dapat networking kan, dapat semuanya pokoknya. Tapi kalau mau benar-benar dirincikan, sebaiknya teman-teman rincikan. Jadi dari modal 100 juta ini, misalkan modalnya 100 juta ya, 100 juta, kita 25 juta, 25 juta, 25 juta. Tapi karena si A ini tadi dia mengelola sendiri, alangkah baiknya dia dapat porsi yang lebih banyak sedikit, seperti itulah. Misalkan untuk untuk si A karena dia mengelola, yang tadinya dapatnya 25%, mungkin jadi 30%, langsung terus sisa 70%-nya ini dibagilah bertiga tadi, si B, si C, si D. Mungkin seperti itu. Itu terserah. Itu gimana kesepakatan, gimana hitung-hitungan teman-teman ya. Jadi nggak ada nilai baku. Oh, si yang kerja harus segini persen atau yang investor harus gini persen, itu nggak ada. Sebenarnya sesuai kesepakatan. Yang penting jangan ada keberatan dalam hati. Jangan bilang, maksudnya pas kita berempat sudah sepakat, tapi ya si B atau si C atau si A dalam hatinya, nggak jelas ini. Jangan sampai seperti itu. Itu nggak benar, nanti kedepannya nggak akan beres bisnisnya. Jadi harus sama-sama saling ngobrol, enaknya gimana, maunya gimana, saling menguntungkan. Untung sama-sama, rugi sama-sama, semua ditanggung sama-sama. Nah, lalu selanjutnya sudah seperti itu, tentukan siapa yang mau jadi leader. Jadi jangan sampai kita mau berbisnis, empat-empatnya ini yang mimpin siapa? Kan harus ada. Nggak mungkin kan empat-empatnya memimpin, nanti bisa kacau. Ya empat-empatnya memimpin, tapi tetap harus ada satu orang yang pengambil keputusan. Jadi ibaratnya gini, misalkan di usaha tersebut akan ada planning atau ada masalah atau apa, kan pasti berdiskusi. Empat-empatnya punya suara. Si A maunya gini, si B maunya gini, si C maunya gini, si D maunya gini. Lalu gimana jalan keluarnya? Makanya perlu sebuah leader ya, biar jelas visi misinya itu jelas. Jadi si leader ini ya harus bijaksana ya, harus menempatkan diri sebagai
sebagai seorang leader yang baik lah gitu. Jadi jangan hanya memikirkan egonya saja, tapi dia keputusan si leader ini benar-benar menguntungkan sama rata untuk berempat seperti itu. Jadi perlu putuskan seorang leader. Kan nggak harus berempat, berlima atau berdua pun harus putuskan siapa yang menjadi leader. Seperti itu. Leader itu sangat penting ya. Leader itu sangat penting. Jadi nggak bisa kita kalau berbisnis, udahlah kita sama-sama aja. Kita tentuin sama-sama, nggak bisa, pasti kacau. Yakinlah, pasti kacau. Tentukan siapa leadernya. Ataupun kalau misalkan kerja sama-sama, berempat ini kerja, tetap harus ada leadernya. Tapi nanti ada job desk-nya ya. Si B job desk-nya di marketing, misal. Si C di bagian operasional seperti yang lain, apalah gitu. Si C apa, job desk harus jelas. Itu kalau sama-sama kerja. Tapi tetap harus ada satu leader yang memimpin. Dan semua harus sepakat ya. Lalu selanjutnya, misalkan teman-teman berpartner dengan siapalah gitu, berempat. Si A, si B, si C ini nggak nanam modal. Mereka hanya menyumbang tenaga, misalkan seperti itu. Dan si C ini menanggung semua modal. Lalu si C minta 100%. Ya nggak gitu-gitu juga gitu loh. Atau misalkan si A modalnya 25 juta, si B 10 juta, si C 50 juta, si D nggak modal sama sekali. Lalu yang paling banyak ini minta bagian, saya minta bagian 5 juta per bulan. Itu nggak bisa, jangan dinominalkan ya. Tapi kalau misalkan modal itu beda-beda, oke, nggak apa-apa. Tapi berbagi hasil itu nggak bisa dengan nilai baku. Maksudnya karena saya menyumbang 25 juta, saya minta sebulan 10 juta, itu nggak boleh. Tapi bagi hasil yang boleh itu ya. Misalkan saya menyumbang ini 100 juta modal saya minta 30% per bulan atau 30% bagi hasil. Jadi kalau untung ya dapat 30%, kalau rugi ya udah nggak dapat apa-apa. Kita sama-sama rugi. Itu namanya sama-sama rugi, sama-sama untung. Selanjutnya untuk bagi hasil itu bebas ya teman-teman, nggak ada nilai bakunya. Si A harus berapa persen. Yang penting jangan bagi hasil dengan nominal yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi mentang-mentang saya investasi 100%, saya ingin mendapat bagian 5 juta per bulan, itu nggak boleh. Yang boleh itu apa ya, bagi hasil lah, bagi hasilnya berdasarkan persen ya. Jadi misalkan teman-teman 2 orang ya, 2 orang aja, 2 orang, yang satu modalnya 30%, 30%. Misalkan yang si A modalnya 30 juta, yang si B 70. Sesuai kesepakatan, si B dapat 70%, si A 30%. Ini berdasarkan modal. Jadi persen ya. Jadi jangan sampai ada nominalnya gitu loh. Itu nggak boleh ya, haram itu. Jadi itu sesuai kesepakatan aja gimana. Yang jelas bagi hasil setelah ada hasil gitu loh. Jadi kalau untung ya bagi, kalau rugi ya udah bagi-bagi juga, bagi-bagi rugi gitu. Terserah mau dari profit apa maksudnya omset, mau dari omset atau mau dari laba bersih, terserah itu. Itu gimana teman-teman ngatur planningnya seperti apa. Atau misal si A ini dia cuman modal 30 juta, si B modal 70 juta, tapi si A sekaligus pengelola. Nah, jadi porsinya bisa 50-50 gitu kan, karena si A ini yang mengelola gitu kan, dia punya tanggung jawab di situ ya. Jadi maju apa enggaknya itu bisnis karena si A, walaupun modal dia hanya 30 juta, si B 70, tapi si A yang mengurus. Oke, jadi sesuai kesepakatan. Kalau misalkan si B setuju ya udah lanjut gitu. Tapi saran saya bagi rata aja, bagi rata, misalkan 25%, 25%, 25%, 25%. Lalu jangan sampai nanti karena yang 3 ini ya, misalkan yang 3 ini nggak ikut kerja, yang satunya kerja, ya oke lah, ngapain? Orang saya dapat ilmu, justru yang rugi ini yang bertiga tadi yang nggak ikut kerja. Jadi jangan berpikir seperti kapitalis, semua diukur dengan uang, semua dengan uang. Tapi yang orang 3 ini harus fair ya, misalkan mereka sadar diri lah gitu, teman yang 3 ini yang nggak ikut kerja ini sadar diri lah. Oh kasihan lah si A, dia udah mengelola semua, dia adalah orang yang kita percaya, dia akan kita kasih bagian lebih lah sedikit, mungkin 5% ya, jadi dia dapat 30%, nah 70% sisanya dibagi bertiga. Jadi harus saling sadar diri, saling mengerti seperti itu. Makanya saya sarankan coba cari partner yang sepemikiran, sejalan lah seperti itu. Jadi kalau istilah kerennya satu vibrasi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh berpartner sama yang mikirnya tuh duit aja gitu. Gak bener itu. Ujung-ujungnya apa? Ya jadi kayak rentenir. Pas untung senang, pas rugi dia marah-marah. Rugi ini aku. Gak bener kau nih, serba salah-salah itu. Mindsetnya tuh jangan semua serba uang. Maka saya bilang di awal,
mindsetnya itu persahabatan itu lebih penting, lebih berharga daripada uang. Tentu si A tadi yang dipercayakan oleh 3 orang ini untuk mengelola usaha tersebut juga harus jujur ya. Jadi kan banyak juga nih, misalkan ada orang berpartnership yang mengerjakan 1 orang, yang 3-nya nggak terlibat secara langsung ya di lapangan, di tempat usahanya. Si A ini bermain, wah saya bilang aja lah banyak, yang harusnya 100 juta, saya bilang aja 90 juta, 10 jutanya masuk kantong, lumayan kan? Jadi itulah yang dinamakan integritas ya. Integritas dia ini benar-benar dapat dipercaya. Sebenarnya ada plus minusnya juga kan. Seperti itu. Jadi dia menanggung sebuah tanggung jawab yang seperti itu. Jadi karena teman-teman dipercaya untuk mengelola, ya harus benar-benar bisa dipercaya. Begitu pula dengan si 3 orang tadi ini yang nggak ikut kerja tapi dia menyumbang modal mungkin atau ide, ya mereka harus percaya seperti itu. Jadi saling percaya dan saling percaya dan saling mendukung lah seperti itu. Kalau saya pribadi sih, misalkan berpartner nih, saya berpartner dengan teman, nggak pernah saya minta 50-50 gitu. Ya udah saya yang penting dapat bagian aja. Mau 10%, 20%, oke lah, saya ngerjain sendiri, oke nggak apa-apa. Yang penting saya hitung tuh masih bisa lah untuk makan apa. Soalnya saya mikirnya apa? Saya mendapat ilmu. Saya malah senang misalkan kita berpartnership. Dia nyuruh kita mengelola, saya senang. Saya dapat ilmu di situ. Yang pasti saya dapat ilmu di situ. Soalnya apa ya? Kalau usaha tersebut berhasil ya teman-teman. Teman-teman ini misalkan kasusnya seperti orang 4 tadi. 1 pengelola. Yang 3 ini nggak ikut mengelola ya. Dia hanya invest modal. Jika usaha tersebut berhasil, yang paling untung nih yang sendiri ini tadi loh, yang mengelola ini. Karena dia yang paling tahu seluk-beluknya dari 0 sampai benar-benar besar. Ini yang paling untung. Dia dikenal banyak orang, dia tahu gimana pasarnya seperti apa, dia paling tahu gimana seluk-beluknya, titik lemahnya di mana ya kan, dibandingkan yang 3 orang ini tadi. Sebelum berpartner, pastikan partner kita itu sejalan dan sepemikiran dengan kita. Jadi jangan sampai teman-teman tuh berpartner dengan orang yang berpemikiran kapitalis gitu loh. Jadi maunya dapat banyak tapi nggak mau kerja, seperti itu. Atau yang mikirnya maunya untung tapi nggak mau rugi, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman bekerja sama orang-orang yang seperti itu, yang nggak ada manfaatnya lah. Untuk apa kita hanya berpartner sama orang yang menaruh duit, dia nggak mau tahu maunya untung? Untuk apa? Mending kita pinjam sekalian ya kan? Ngapain? Pinjam ke orang sekalian, nanti tinggal dibalikin. 3 bulan lagi saya balikin sekalian. Ngapain berpartner? Mending pinjam modal. Jadi soal bagi hasil ini nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu pusing-pusing sebenarnya. Udah bagi rata aja, bagi rata. Simpelnya gitu aja, bagi rata. Putuskan siapa pemimpinnya, siapa leadernya, kerjakan. Kalau ada masalah, ya diskusikan sama-sama, nanti si leadernya yang memutuskan. Dan satu lagi, jangan lupa buat perjanjian. Jangan sampai namanya kita berpartner ya, kita ada mengeluarkan uang di situ ya, uang dan kepercayaan ada di situ. Namanya manusia ya, kalau udah berbicara uang nanti bisa berubah teman-teman. Oke lah, pertama udahlah nggak apa-apa, nanti soal untung, soal ini gampang lah. Jangan. Jadi harus bener-bener dari awal tuh perjanjiannya harus jelas. Bagi hasilnya berapa persen, si pengelola dapat berapa persen, itu harus jelas. Perjanjian tertulis, dia tulis aja poin-poinnya seperti apa. Nanti seiring berjalannya waktu ada perjanjian lanjutan atau gimana, tulis lagi seperti itu. Jadi harus ada perjanjian. Minimal ada perjanjian di situ bagi hasilnya berapa persen seperti itu. Kalau soal nilainya berapa persen itu terserah teman-teman, terserah kita. Mau dibagi rata atau mau dibagi sesuai porsi kerjanya, seperti itu, bebas. Karena kalau berbisnis itu yang paling penting itu prosesnya ya teman-teman. Proses menuju prosesnya tuh yang sangat seru. Kalau bagi saya tuh prosesnya itu loh seru. Misalkan kita dari nol berproses, kita kan dapat ilmu di situ sampai jadi usahanya itu besar. Rasanya tuh ada kebanggaan tersendiri. Usahanya besar, walaupun kita mungkin dapat bagian cuman kecil 10%, tapi kan kita di situ dapat ilmu, kita pasti didapat untungnya banyak di situ. Kenal banyak orang, kenal pebisnis baru, networking kita makin luas seperti itu. Kita dapat ilmu baru. Akhirnya mungkin pahit-pahitnya lah seperti itu. Misalkan perjanjian ini berakhir, oke kita nggak cocok, kita bisa buka bisnis baru dengan pengalaman yang sudah ada, ya kan? Jadi jangan sampai cuman gara-gara uang, gara-gara bagi hasil kita berantem, persahabatan kita hancur. Ingat, persahabatan tuh lebih dari uang. Yang penting perjanjiannya jelas, si A dapat berapa persen, si B dapat berapa persen, itu harus jelas. Dan si pengelola itu harus bisa dipercaya, harus punya integritas ya, jangan korupsi. Baru jualan nasi goreng nanti udah korupsi, baru jualan cendol udah korupsi. Gimana kalau nanti jadi menteri pendidikan? Bisa hancur negara ini.
Oke, sekian ya. Sekian mungkin itu secara umum ya. Secara umum untuk perinciannya itu mungkin bisa diperdalam lagi ya. Harusnya berapa persen tuh bisa diperdalam. Tapi secara umum bagi rata nggak masalah. Bagi rata nggak masalah. Yang penting itu dari hasil, bukan dari modal. Kalau dari modal itu namanya teman-teman minjem ke rentenir. Ya. Jadi lupakan orang-orang yang seperti itu. Misalkan saya mau berbisnis, ada orang datang, teman datang nih, saya tawarin 10 juta, nanti tiap bulan saya bawa 5 juta. Udah karungin aja, buang tuh temannya. Jadi jangan seperti itu. Sebisa mungkin kalau mau buat partner, empat-empatnya mengerjakan. Itu lebih bagus. Maksudnya ada ambil bagian lah di bisnis tersebut. Jadi jangan cuma menanam modal. Kalau bisa, misalkan empat-empatnya ini menanam modal dan kerja juga. Jadi ini di divisi masing-masing itu lebih bagus. Jadi ada job desk-nya. Jadi pembagiannya enak, bisa rata, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, mungkin ada juga ya teman-teman yang berbisnis dengan orang tersebut nggak bisa ikut kerja karena mungkin ada kesibukan lain, itu kita maklumi. Jadi tinggal kesepakatan aja. Yang pengelola tadi dapat 60% atau yang nggak ikut kerja dapat 40%. Oke lah. Itu jadi gimana kesepakatan kita masing-masing. Nggak ada nilai baku harus seperti ini, harus seperti itu. Yang penting harus saling menguntungkan, saling sepakat, dan nggak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup segini aja dulu videonya ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan berkomentar atau berdiskusi lah di kolom diskusi. Nanti insya Allah saya jawab atau akan saya buatkan video lanjutannya, bagian mana yang kurang paham, seperti apa. Oke, sebelum ditutup, jangan lupa like-nya, like, share kalau bila perlu gitu. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, yang penting di like, di share gitu. Oke, sampai ketemu di next video.